Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pendekatan ilmu tasawuf. Di sini terdapat 6 model pendekatan tasawuf. Yang pertama yaitu tentang pendekatan ijaz klasik, yang kedua tentang pendekatan sastra modern, yang ketiga tentang pendekatan tajdid, yang keempat tentang pendekatan tahlili, yang kelima tentang pendekatan tematik, dan yang terakhir tentang pendekatan tematik. Yang pertama itu pendekatan ijaz klasik. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya ijaz ini merupakan buatan atau susunan lafal yang terkandung dalam Al-Quran. Pendekatan ijaz klasik ini muncul sejak abad ke-3 Hijriah atau abad ke-9 Masehi. Pendekatan ini juga berasal dari diskusi bahwasanya tidak adanya ketidaktertirukannya Al-Quran. Di sini perlu kita ketahui bahwasanya pada masa Rasulullah ada orang-orang kafir itu menganggap bahwasanya Al-Quran itu buatan Rasulullah, sehingga pada saat itu orang-orang kafir hendak menyanyi keindahan Al-Quran maupun kehebatan Al-Quran seperti itu, sehingga dari ini muncul pendekatan ijaz klasik ini. Terus yang ketiga yaitu pendekatan ijaz klasik ini fokus pada aspek keindahan dan kemujizatan yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, pendekatan ijaz klasik ini menolak pendekatan sastra modern, yang mana pendekatan sastra modern itu merupakan suatu konstruk dari pemikiran yang menganggap bahwasanya ijaz klasik itu kurang sesuai seperti itu, sehingga muncul pendekatan sastra modern yang mana dalam pendekatan sastra modern tersebut dianggap tidak sesuai oleh ijaz klasik seperti itu. Yang selanjutnya pendekatan sastra modern pendekatan sastra modern ini berkembang dari semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan semakin kompleksnya ilmu yang sudah ada seperti itu. Terus yang kedua, pendekatan sastra modern ini dipelopori oleh Muhammad Abduh yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan pemahaman rasionalitasnya tentang Islam. Terus yang ketiga, minat utama Muhammad Abduh dengan adanya pendekatan sastra modern ini adalah untuk membuka kembali semua pintu ijtihad dalam semua aspek kehidupan sosial dan intelektual yang ada, sehingga muncul berbagai kajian pendekatan Al-Quran di sini. Sebagaimana yang kita ketahui, ada istilah Al-Quran, ada macam-macam ilmu yang membahas tentang pendekatan studi Al-Quran, mengaji Al-Quran. Terus yang terakhir itu tentang metode tafsir klasik. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya berkembangnya konstruk, berkembangnya pemikiran pendekatan modern itu berasal dari ketidakcocokan pendekatan modern terhadap pendekatan ijaz klasik. Begitu juga sebaliknya, sehingga kedua pendekatan tersebut saling bertolak, artinya saling menolak bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh modern dan bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh ijaz klasik. Yang ketiga itu pendekatan tajdid. Pendekatan tajdid ini dipelopori oleh Amin Al-Luli ketika Amin Al-Luli waktu itu memulai karirnya di Mesir. Yang ketiga itu metode ini digunakan oleh Amin Al-Luli dalam studi bahasa nahwu dan retorika, tafsir Al-Quran, sastra dan adab. Artinya pendekatan tajdid ini dilakukan dalam ruang lingkup studi tersebut, studi nahwu, retorika, tafsir Al-Quran dan sastra seperti itu. Terus di sini dalam proses pendekatannya, Amin Al-Luli itu memiliki moto bahwasanya langkah pertama dari penemuan nyata adalah menganalisis tradisi secara total. Artinya bukan berasal dari asumsi-asumsi masyarakat dari kisah-kisah, namun berdasarkan analisis yang pasti dan secara total. Terus yang keempat, pendekatan tahlili. Pendekatan ini merupakan metode yang menganalisis secara kronologis dan memaparkan berbagai aspek dalam Al-Quran sesuai dengan urutan-urutan Al-Quran Usmani. Artinya pendekatan tahlili ini mengkaji Al-Quran itu sesuai dengan urutan-urutannya, bukan sesuai dengan urutan turunnya atau sesuai dengan tema-temanya, tetapi berdasarkan dengan urutan yang memang sudah tersusun dalam Al-Quran Usmani. Terus yang kedua, metode ini lahir sejak masa sahabat dan tabi'in. Nah, dan tujuan dari adanya pendekatan tahlili ini secara konseptual itu untuk memahami makna firman Allah pada
pendekatan tahlil ini juga menjadi lahirnya metode tafsir tematik atau maudhu'i. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwasanya semakin berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan, tentunya ada beberapa tokoh yang memang merasa ternyata metode ini kurang komplit, kurang lengkap, sehingga muncullah berbagai metode yang berkembang untuk mendukung ataupun yang dianggap lebih relevan dengan metode yang dilakukan atau metode yang digunakan. Contohnya ya seperti lahirnya metode tematik atau maudhu'i yang berasal dari metode tahlil tadi. Yang terakhir yaitu tentang pendapat Quraisy Shihab, bahwasanya metode tahlil ini pada dasarnya seolah meyakini memiliki kelemahan, bahwasanya tafsir yang maudhu'i ini pada dasarnya seolah Al-Quran itu merupakan petunjuk yang terpisah-pisah karena pemahaman ayat demi ayat yang terpisah, sebagaimana yang dilakukan dengan pendekatan Al-Quran tahlil. Terus selanjutnya itu pendekatan semantik. Nah, di dalam pendekatan ini mencoba untuk mengkolaborasikan apabila pendekatan semantik digunakan untuk mempelajari struktur dan ketepatan sejumlah istilah atau kunci dan konsep Al-Quran yang dilakukan oleh dua tokoh sarjana kontemporer yakni Toshihiko Izutsu dan Nakib Alatos. Nah, Toshihiko ini berpandangan bahwasanya Al-Quran itu suatu bidang semantik yang sangat luas yang telah mengintegrasikan seluruh sistem kata-kata dari asalnya keadaan suatu interpretasi semantik yang baru serta menyeluruh. Sedangkan Nakib Alatos ini dikenal dengan hasil semantiknya tentang al-din, di mana di sana Nakib Alatos ini menyebutkan bahwasanya agama yang subjektif, agama yang personal dari individu, dan sekaligus agama yang objektif yang merespon dalam kehidupan komunitas. Selanjutnya itu pendekatan tematik atau maudhu'i. Nah, pendekatan tematik ini dikenal sejak awal tafsir atau perumusan konsep secara metodologis dan sistematis yang berkembang di masa kontemporer. Terus yang kedua, pendekatan ini berusaha mengkaji Al-Quran dengan tema-tema tertentu dari berbagai tema. Contohnya di dalam Al-Quran tentunya banyak tema yang membahas bagaimana kehidupan kita selama di dunia maupun di akhirat. Yang pertama misal dari tema sejarah. Dari tema sejarah ada yang fokus pada tema sejarah, ada yang fokus pada tema misal tentang ahli waris, ada yang fokus tentang bagaimana jual beli, ada yang fokus bagaimana tentang toharoh, ibadah dan lain sebagainya. Selanjutnya itu tentang pendekatan tematik, di mana pendekatan ini dikenal sejak awal tafsir dan perumusan konsep secara metodologis dan sistematis yang berkembang di masa kontemporer. Terus yang kedua, pendekatan tematik ini berusaha mengkaji Al-Quran dengan tema-tema tertentu dari berbagai tema. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu membahas dan mengatur bagaimana kita hidup dari pagi sampai petang, istilahnya 24 jam, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, di sana tentunya di dalam tafsir tematik ini mengkaji secara tema, dari tema tentang ahli waris, tentang waris, tema tentang jual beli, tema tentang ibadah dan semacamnya. Nah, di sini tafsir tematik ini mencoba mengkaji berbagai dari menggunakan berbagai tema tersebut. Terus pendekatan ini berdasar pada surah dan objek, artinya pada surah, di mana surah itu misal di sini membahas tentang waris, di mana yang dibahas ini pada surah-surah waris yang ada di dalam Al-Quran tentang ayat-ayat mawaris, dan objek yang ada di dalam Al-Quran yang objeknya surah-surah tadi. Terus yang keempat, bagaimana istimewa tafsir tematik ini menafsirkan ayat dengan ayat atau hadis, dan kesimpulannya mudah dipahami serta mungkin penerapkan pada ayat yang bertentangan. Artinya di dalam pendekatan tafsir tematik ini seperti yang kita ketahui bahwasannya di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat, di mana ayat-ayat mutasyabihat itu membutuhkan ayat lain atau hadis dari Nabi untuk menjelaskan dari tafsir yang dimaksud dari ayat tersebut. Seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.